This call is now being recorded. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nana, pada pertemuan ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya, mohon maaf tadi mulai jam 10:30 saya ada rapat dengan ANBK ya dan survei lingkungan belajar. Nanti tadi Bapak Ibu guru ujian sama seperti panjenengan yang terpilih di ANBK. Yang kedua tadi adalah rapat lanjutan terkait dengan SMKPK dan progres kejuruan. Yang nanti kita akan banyak kegiatan di kedepannya. Soalnya kita sudah terpilih sebagai SMKPK. Baik, sebelum saya mulai, silakan disiapkan dulu. Mohon maaf sebelumnya, silakan Ahmad Wildan untuk memulai dan memimpin doanya. Silakan Wildan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, siap. Selanjutnya anak-anak saya izin share screen terkait pembelajaran kita hari ini mengenai sistem robotik ya di sistem pneumatik. Sebelumnya sudah mampir ke channel YouTube saya, apa belum? Udah, Pak. Ya, untuk channel YouTube-nya ini nanti saya infokan ya, atau lewat sini aja enggak apa-apa. Silakan dilihat di menu chat, nanti dicari YouTube-nya ya. Ini saya ketikkan di sini, cari aja di Lukman Hadi. Sudah ada di pesan. Di chat sudah ada ya? Halo? Halo? Sudah ada ya? Oke, saya lanjut ke tahap selanjutnya. Nana, dalam pneumatik ini sangat dibutuhkan ya di industri terkait dengan segala kemungkinan dan nanti harapannya kita menyesuaikan dengan perkembangan industri. Oke, saya mulai. Oh. Oke, saya izin untuk share screen. Saya izin untuk share screen. Oke, apakah tampilan slide saya ada? Ada, Pak. Oke, saya lanjut. Anak-anak, untuk kendali elektromagnetik ini sudah saya buat di sini, ada penggambarannya. Nanti mohon yang jika ada hal-hal yang sekiranya belum paham, mohon bisa menekan tombol raise hand atau telapak tangan di Google Meet. Bisa dipahami ya? Oke. Untuk
ini ya bentuknya dari sistem kendali pneumatik ada kompresor dan trainernya. Nah ini panjenengan bisa lihat di YouTube saya di M Lukman Hadi itu ya. Nanti kalian bisa like dan subscribe. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjut. Kemarin kita sudah pengenalan ini ya. Jadi pneumatik itu apa? Sudah saya kenalkan dulu. Ini juga sampai hari ini kita fokus ke dalam pembuatan valve ya, di mana pembuatan valve ini digunakan dalam berbagai aktivitas. Oke ya, saya mulai dari sini. Jadi penggunaan valve itu ada di katup 3/2. Terdapat 3 buah saluran fluida untuk tiap kedudukan mempunyai 3 kedudukan. Jadi yang bawah ini kompresor, terus ada katup 3/2 dan silinder pneumatiknya. Jadi di dalam pneumatik itu ada 3 unsur. Ada input, ada proses, dan ada output. Lah, kompresor ini berfungsi untuk penyedia udara bertekanan. Sama halnya kalau kita ini mengisi udara di ban atau pada saat kita pompa ban ya, itu kan ada kompresornya untuk menyediakan udara supaya masuk ke dalam bannya tersebut. Lah, tugasnya ini untuk menyalurkan udara ke dalam katup 3/2. Lah, setelah katup 3/2 ini nanti panjenengan akan bisa memposisikan silinder ini maju atau mundur dengan cara ditekan 1 kali. Ya, ini konstruksi dari gambarnya. Ini saya buat dalam 3 dimensi. Yang warna biru ini tekanan udara masuk, dan yang warna pink ini pembuangan udara yang terjebak. Jadi ketika tekanan itu masuk, maka silinder itu akan maju, dan ketika pas bottom ini kita lepas, maka silinder akan menutup ke kondisi semula. Bisa dipahami ya? Halo? Iya, Pak. Oke, lanjut. Lah, anak-anak, ada 3 item di sini. Ada bentuk fisik, ada konstruksi, dan ada simbol pneumatik. Lah, kontrol valve ini berfungsi untuk bentuk fisiknya. Ya, ini sudah ada gambarnya. Yang 2 lubang ini untuk saluran selangnya, udaranya masuk. Sehingga toggle switch ini akan bekerja. Ini bentuk konstruksinya. Nah, ini ketika inlet ini kita tekan, maka di saklar toggle switch ini akan bekerja dengan tubnya atau kendalinya kerja ke dalam saluran. Nah, simbol ini termasuk dari 3/2. Ada selangnya untuk progresnya. Nah, setelah itu ada juga penggunaan 5/2 kendali valve. Jadi juga memiliki 2 posisi ruang, yaitu A dan B. Artinya, bila di sisi tersebut terdapat tekanan, maka tekanan udara tersebut akan menggeser katupnya, ya, ke kanan, sehingga udara bertekanan akan mengalir melalui pot 1 ke pot 4, ditulis dengan 14. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjut.
Lah, ini bentuknya anak-anak ya. Ada saluran ini masuk ke dalam katupnya. Ya, nanti saya praktekkan setelah ini, setelah teori. Oke, lanjut ya. Nah, ini bentuk fisiknya untuk valve. Ini yang ada lubangnya ini selangnya yang masuk. Nah, ada cross section dan pneumatic simbol. Nah, ini kendali valve-nya. Ya, ada seat, disc, body, spring, gasket, cover sama bolt-nya. Nah, ini bentuk dalam yang ada di valve-nya. Jadi fungsi dari valve ini untuk menyalurkan selangnya supaya ada udaranya ke dalam katup dan silinder yang kita buat. Nah, ini bentuk fisiknya, ini konstruksi kerjanya, dan ini simbolnya. Ya, nanti ini bisa saya download materinya di Google Classroom. Ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Untuk kendali valve, jika pressure regulator tidak berfungsi dengan baik, maka tekanan udara yang akan masuk ke dalam aktuator menjadi tidak terkendali. Sehingga perlu ditambahkan proteksi untuk membuang kelebihan tekanan tersebut. Ya. Nah, aktuator ini, penggerak ini memiliki batas maksimum antara 8 sampai 10. Tergantung pada jenis ukuran aktuator yang dipilih. Nah, ini anak-anak ya. Ada bentuk fisik, ada konstruksi, dan ada simbolnya. Nah, ini panjenengan sesuaikan dengan apa yang ada di pneumatik. Nah, ini ada shuttle valve. Fungsinya apa? Nah, ini mempercepat buangan sisa tekanan di dalam aktuator. Ya, hanya berfungsi pada saat supply udara ke dalam aktuator. Nah, ini ada in dan out-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Nah, ini ada valve, ada konstruksi sama simbolnya. Nah, ini panjenengan harus kuasai. Kalau misalkan ini tidak dikuasai, maka akan kesulitan dalam praktek. Ya, jadi yang masuk ini selangnya dan konstruksinya, simbolnya sesuaikan. Nah, ini tampilan vestonya. Ya, setelah ini saya praktekkan. Ada simbolnya, ada lembar kerjanya, dan ada toolbarnya. Bisa sama pelajari sesuai apa yang panjenengan pahami. Lah, pertanyaannya bagaimana Pak cara membuat ini? Oke, saya praktekkan. Pertama, install dulu softwarenya di menu ini ya. Nah, Classroom. Nah, ini ya. Jadi download di ini tugas kelas. Nah, ini di file praktek. Nah, ini. Ya, ini saya klik. Nah, ini. Ini linknya. Ini silakan di-download di sini. Kelihatan ya? Ya, Pak. Oke. Ini silakan di-download file dan softwarenya. Nah, setelah diinstal, nanti klik di komputernya masing-masing atau di HP-nya dengan cara klik start dan face to flight sim, all program dan face to flight sim.
Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, setelah itu klik new, lembar kerja baru. Ya, ini menu-menunya. Nah, ada file, edit, sampai dengan Windows. Nah, ini sudah ada lengkap ya. Cara mulainya ini saya singkat ya. Soalnya waktu sudah 4:30. Jadi klik kompresor, terus katup 3/2 dan silindernya. Nah, untuk menyambungnya panjenengan tinggal klik yang center hijau ini, sambungkan ke dalam selangnya. Nah, setelah itu klik yang bagian ini dan salurkan ke dalam silinder kerja tunggal. Nah, di sini ada input, ada katup 3/2 dan ada silinder kerja tunggal. Nah, misalkan ada pertanyaan, Pak, ini bagaimana untuk membuat inputnya? Klik 2 kali di bagian proses. Nah, setelah itu ada manually, mekanik, dan pneumatikal. Pilih yang manually. Dan klik yang tombol pas button ini, klik OK. Nah, untuk menjalankan tinggal klik run, start, OK. Dan ketika diklik 1 kali pas buttonnya, lah silinder ini akan maju. Silinder ini akan maju dan ketika dikembalikan dia akan ke posisi semula 0. Nah, ini 1 maju dan kembali 0. Nah, seperti itu langkah sederhana dari Visto Pneumatic. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Oke, saya lanjut. Nah, setelah itu kita stop. Kalau misalkan ini sudah kerja ini ya, ada selangnya warna biru. Oke, saya contohkan yang terakhir. Ya, yang terakhir ini saya contohkan. Ini sudah saya buat, nanti bisa dengan screenshot ya hasil pembelajarannya. Nah, ini sudah saya buat. Nah, ini contoh dari sistem kendali pneumatik A plus, B plus, B min, B plus, B min, A min. Nah, ini nanti bisa dikerjakan di rumah untuk praktek sekaligus pertemuan besok saya evaluasi mana yang kurang, mana yang perbaikan. Kita simulasikan. Nah, ketika di tombol start, nah ini perhatikan. Nah, ini contoh dari kendali sistem pneumatik dengan menggunakan toggle switch. Kalau yang pakai push button kan manual. Nah, ini saya pakai toggle switch. Jadi maju mundurnya sudah otomatis. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini ada saluran 1, ada saluran 2, ada saluran 3, dan ada saluran 4. Bisa dipahami? Oke ya.
Kelihatan ya screenshot saya ya? Kelihatan layarnya ya? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Oke ya. Oke. Kalau tidak pertanyaan, silakan ini di screenshot. Monggo. Saya tunggu 2 menit. Apa sudah di screenshot? Wildan? Ya, Pak, udah. Sudah tak? Ya. Ini sudah? Sudah. Nanti di-share di grup ya. Ya. Halo? Ya, Pak. Oke. Yang ini, monggo. Di screenshot. Sudah? Sudah. Oke, siap. Sudah. Saya lanjut. Nah, ini tampilan menu yang ada di Vesto. Jadi minggu depan usahakan sudah terinstall di Vesto-nya masing-masing. Dan kalau yang sudah punya laptop, mohon kalau praktek di bawah. Ada menu menyimpan, undo sampai dengan new open ini silakan dilihat ini ya. Atau nanti bisa di-download. Nah, untuk yang bagian listnya material ada di sebelah kiri. Dan tampilan di sebelah kanan ini lembar kerjanya. Oke ya, ini tampilannya sudah jelas ya. Ada new, open, close, save, save as. Nah, ini tampilan sederhana yang tadi sudah saya praktekkan. Jadi benda terdorong ke dalam tempat penyimpanan silinder kerja tunggal. Sampai kembali ke tombol gas. Ini gerakan silinder AA maju, B-nya mundur, A-nya mundur, B-nya mundur. Nah, ini gerakan kerjanya. Nah, ini contoh video pneumatiknya. Nanti silakan mampir di link YouTube saya ya. Cari Diklat Guru Kejuruan 2021 atau M. Lukman Hadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk data referensinya ini ada di forum Kompas ya. Sistem pneumatik dan semangat belajar dan selalu berkarya untuk kemajuan ITEK Indonesia. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Monggo. Adakah pertanyaan? Enggak, Pak. Oke. Terakhir saya tampilkan hasil praktek kemarin untuk T1. Adakah tadi kan waktunya T1 ya yang ke sekolah? Waktu saya tadi. Wildan absen ganjil apa genap? Ganjil, Pak. Tadi ketemu saya ya di sekolah. Iya. Oke, Mas, tolong yang sudah praktek 4 kelompok tadi, silakan dikirim videonya di grup. Iya, Pak. Saya tunggu sekarang ya. Iya. Oke, nanti dikirim. Ada tadi 2 kelompok yang sudah praktek,
dan yang lulus itu yang bentar. Yang kelompok 3 itu hanya 1 siswa yang tuntas. Yang kelompok 4 itu 2 yang tuntas. Ini ya buktinya. Ada di kertas. Nah ini. Ini ya. Nah ini yang sudah tuntas. Ya nanti yang belum ya saya beri kesempatan remedi 3 kali. Oke, terakhir saya share screen terkait tugas yang kemarin praktek. Apa sudah tampil share screen saya? Belum ya? Sudah? Belum. Oh, belum? Belum tampil? Belum. Coba. Oke ya, kalau sudah ini kemarin punya kelas 11T1, 11T2 dan 11T3. Nah, hasilnya seperti ini. Silakan dipahami. Oke, saya lanjut ya. Belum kelihatan? Nah, ini hasilnya ya. Jadi kemarin sudah dipetakan. Nah, ini sudah. Ini contoh yang kedua. Nah, ini. Kelihatan videonya? Kelihatan ya?
ini contohnya lagi. Bisa dipahami ya? Sudah kelihatan belum? Ya, saya ulangi lagi. Nah, ini ya contohnya. Oke, lanjut. Ini punyanya contoh dari teman-teman ya, yang sudah mengumpulkan. Nah, ini punya kelompoknya Rian. Ini oh, koneksi jaringan ya.
Oke, mohon maaf sebelumnya jaringannya. Oke, ya saya share screen lagi. Nah, ini contohnya. Terus ini nanti panjenengan buat tempat sampah otomatis, ya. Tugas praktek yang selanjutnya membuat tempat sampah otomatis. Contohnya seperti ini. Nah, ketika sampah ini kita objek, maka sampahnya akan membuka otomatis. Bisa dipahami ya? Halo? Wildan, Ya, Pak. Pak Is? Paham ya? Nah, ini programnya pakai Arduino. Sudah diajari Arduino-nya? Oke. Setelah itu ini hand sanitizer otomatis. Nah, ini anak-anak sudah buat kemarin. Kebetulan yang ikut lomba ini saya lombakan di KKGS dan KKSI Direktorat SMK yang tahun sekarang. Doakan aja ini lolos ke nasional. Ini yang pakai sensor dan ini selangnya. Nah, airnya akan keluar. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya adakah pertanyaan? Silakan. Oke, Wildan, silakan. Pak mau nanya Pak, yang di videoin itu lampunya aja lah Pak, yang hasilnya. Yang video mana Mas? Saya tampilkan di sini. Sebentar. Yang hasil Bentar, yang, bentar. Saya tampilkan dulu. yang dikumpulkan dulu Pak. Itu hasilnya apa caranya Pak? Bentar. Sudah tampil share screen saya? Belum? Dah. Yang mana Mas? Tunjuk aja videonya. Yang video yang disuruh kan buat yang tadi dikumpulkan lampu flip flop tuh Pak. Itu yang Ya. divideokan itu hasilnya aja dah Pak. Hasilnya sama tugasnya, barangnya dikumpulkan. Oh, Nah, kumpulkan ke setelah sampean. saya nilai baru saya kembalikan barangnya ke kelompoknya masing-masing. Paham ya? Oh iya Pak. Makasih Pak. Ada pertanyaan? Enggak, Sama udah ngumpulkan apa belum? belum Pak. Sama tadi kan ketemu saya ya? Iya. Sama Maksudnya itu sekarang Pak. videonya dikumpulkan kan ke WA? Belum? Belum, nanti Pak. Nanti diberitahu ya teman-teman ya. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Halo? Ada lagi pertanyaan? Enggak Pak. Oke. Kalau enggak, saya minta tolong Kristina Arum Putri untuk menutup kegiatan
pembelajaran kita hari ini. Silakan berdoa dulu. Mari kita menutup pembelajaran hari ini berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Kamu mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah anak-anak, tepat pukul 5 sore kita sudah melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Makasih, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh live ya dari eh, kelas ini, monggo.